Wanita licik awalnya berencana untuk jatuh dari tangga dan menyalahkan wanita itu. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu sudah mengetahui rencananya. Wanita itu lebih dulu menggulingkan dirinya dari tangga. Tindakan ini membuat wanita licik tercengang. Namun dia tidak tahu. Wanita itu adalah pembantu yang disewa oleh ibu direktur. Tujuannya adalah untuk mengusir wanita licik itu dari rumah. Sebelumnya, wanita licik setelah menjadi pacar direktur, tidak hanya bersikap arogan di depan ibu direktur, tapi juga berpura-pura lemah di depan direktur. Direktur yang tersihir oleh cinta, malahan menyalahkan ibunya. Ibu direktur yang sangat kesal, menghentakkan kakinya karena merasa sakit hati pada anaknya yang terjebak cinta. Untuk itu, ia pergi sendirian ke bar untuk minum. Tak disangka, wanita itu yang sedang memikirkan kehidupan, melihatnya dan penasaran, lalu mendekat untuk bertanya. Kedua wanita yang sedang frustrasi itu akhirnya bertemu dan langsung akrab. Malam itu mereka berjanji menjadi saudara. Wanita itu pun setuju untuk membantu mengusir wanita licik. Keesokan harinya, wanita itu membawa koper dan menuju rumah direktur. Saat akan menekan bel, dia merasa tindakan ini kurang sopan. Namun begitu dia mengingat betapa kerasnya ibu direktur berjuang untuk anaknya dan bahwa dirinya juga membutuhkan uang, dia pun mengumpulkan keberanian dan menekan bel. Ketika direktur membuka pintu, tanpa berkata apa-apa, dia langsung mencium direktur di pipi. Direktur sangat terkejut, dan tindakan ini kebetulan dilihat oleh wanita licik. Wanita licik sangat marah. Direktur buru-buru mengejar dan menenangkan wanita licik. Wanita itu yang tertinggal di belakang tidak terlalu khawatir. Pintu sudah terbuka. Direktur buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak mengenal wanita di luar. Namun melihat kedekatan mereka tadi, orang bodoh sekalipun tidak akan mempercayai kata-kata itu. Wanita itu mendengar dari ibu direktur bahwa direktur suka wanita yang lembut dan manja. Oleh karena itu, semakin wanita licik berteriak dan marah, wanita itu semakin tampil lembut dan polos. Direktur pun tidak bisa menahan diri terhadap wanita yang mengerti. Kemudian wanita itu berpura-pura berkata bahwa dia tidak punya tempat tinggal, sehingga harus bergantung pada ibu direktur. Direktur segera menelepon ibunya setelah mendengar itu. Namun semua itu adalah rencana yang disusun oleh wanita itu dan ibu direktur. Mereka berbohong bahwa keluarga wanita itu memiliki hubungan dengan keluarga direktur, dan datang ke rumah direktur karena ada masalah keluarga. Mereka bahkan mengarang cerita bahwa mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Direktur sama sekali tidak menyangka hal ini akan berkembang seperti ini. Dia marah dan mempertanyakan ibunya mengapa memutuskan segala sesuatunya untuknya. Ibu direktur menyebutkan nama kakek yang sudah meninggal, dengan menggunakan nama kakek untuk menghentikan perlawanan direktur. Namun direktur tetap bersikeras agar wanita itu pergi. Ibu direktur tahu bahwa anaknya sangat baik hati, dan tidak mungkin mengusir seorang gadis yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Jadi selama wanita itu tetap tinggal, ada kesempatan untuk memisahkan direktur dan wanita licik. Kemudian wanita itu berpura-pura tidak tahu apa-apa, meminta mereka berhenti bertengkar. Direktur yang sudah kesal, tanpa sadar mendorong wanita itu. Dorongan itu memberi wanita itu kesempatan. Dia langsung berpura-pura sangat pengertian, dan mengusulkan untuk mundur dari pertunangan, karena tidak ingin menghancurkan hubungan dua orang yang saling mencintai. Wanita itu benar-benar berhasil dengan aktingnya. Direktur pun meminta maaf atas kelakuannya yang gegabah. Setelah wanita itu berhasil tetap tinggal, dia menatap direktur dengan penuh rasa terima kasih. Seolah-olah dia tidak menginginkan apa-apa selain tempat tinggal. Wanita licik yang melihat kedekatan mereka, sangat marah dan gemetar, merasa posisinya terancam. Dia segera mendorong wanita itu dan meninggalkan rumah. Wanita itu segera kembali ke kamarnya, dan melapor kepada ibu direktur tentang hasil malam itu. Keduanya merasa sangat senang. Lalu mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya.